Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octavian Caster. Saya dari kelas di pagi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini saya mengambil materi yaitu tentang salah kaprah. Judulnya salah kaprah pemaknaan kata dalam bahasa Indonesia dan upaya perbaikannya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mendeskripsikan persepsi pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata-kata yang sering disalah kaprahkan. Yang kedua yaitu mendeskripsikan upaya memperbaikinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyajian datanya menggunakan metode simak dan teknik simak bebas cakap dan catat. Abad ke-21 dikenal sebagai abad globalisasi ketiga, tahap ketiga. Dalam tahap ini ukuran dunia semakin mengecil dan memasuki peradaban baru yang mana disebut budaya maya atau cyberkultur. Pada abad ke-21 penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini mulai terpinggirkan, dalam artian penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu sangat rendah. Masyarakat Indonesia mulai memilih bahasa Inggris dan lebih bangga berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh globalisasi dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai lingua franca yang membuat masyarakat dunia harus mampu menguasai, lebih mampu bersaing dengan negara lain. Melihat fenomena itu, sudah sewajarnya jika eksistensi bahasa Indonesia sebagai ciri khas kebanggaan Indonesia tetap harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Akan tetapi, melihat potret penggunaan bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia semakin memudar. Sartini mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia saat ini adalah bahasa yang kacau. Kekacauan ini terjadi pada tataran kosakata, semantik, dan strukturnya. Berangkat dari fenomena itu, penelitian ini yang memotret fenomena-fenomena kebahasaan dalam masyarakat pengguna bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang semantik atau pemaknaan kata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata-kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, dipaparkan juga upaya-upaya untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembalikan eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semantik yang lebih khusus kepada pergeseran dan perubahan makna. Karena di sini membahas tentang salah kaprah dalam bahasa Indonesia. Pergeseran makna sendiri adalah gejala perluasan atau penyempitan, pengonotasian dan pengagosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Dalam pergeseran makna, rujukan awal tidak berubah atau diganti, tapi mengalami perluasan dan penyempitan rujukan. Berbeda dengan pergeseran makna, perubahan makna berarti makna awal mengalami perubahan. Hal itu bisa disebabkan oleh pergeseran makna tadi. Dengan demikian, antara pergeseran makna dan perubahan makna memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori acuan dalam menganalisa data. Maka dalam penelitian ini juga demikian, berdasarkan judul penelitian yaitu salah kaprah pemaknaan kata dalam bahasa Indonesia dan upaya perbaikannya. Maka jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan data berupa persepsi masyarakat pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata-kata dalam bahasa Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan persepsi masyarakat pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata-kata yang sering disalah kaprahkan. Nah, di sini dalam penelitian ini dikumpulkan 70 responden pengguna bahasa Indonesia yang terdiri atas 32 mahasiswa, 1 event organizer, 1 freelancer, 7 guru, 5 rumah tangga, 6 karyawan swasta, 1 petani, 3 PNS, 1 pustakawan, dan 8 wira swasta. Kata-kata yang dimaknai terdiri atas acuh, bergeming, absen, absensi, nuansa, gahar, kosong, serono, empe-empe, carut marut, notulen, dan rempong. Nah, persepsi para pengguna bahasa Indonesia tersebut dituangkan dalam bentuk angket. Dari hasil angket tersebut didapatkan beberapa persepsi pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata bahasa Indonesia. Penyebab tersebut dipaparkan. Yang pertama yaitu sering mendengar dari orang lain. Umumnya responden memaparkan bahwa mereka memaknai beberapa kata yang diberikan dengan makna yang mereka peroleh dan berkembang di masyarakat. Dari obrolan ini, dari tulisan yang mereka baca. Upaya memperbaiki penyalahkaprahan makna
dapat dilakukan untuk memperbaiki penyalahkaprahan makna tersebut, yaitu dengan melalui revitalisasi bahasa Indonesia. Nah, di revitalisasi bahasa Indonesia ini merupakan upaya untuk mengembalikan bahasa Indonesia kepada kaidah-kaidah yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya revitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni meningkatkan kualitas bahasa pendidik, yaitu guru dan dosen di semua jenjang pendidikan, dan juga menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan membuat aturan yang mengikat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang terjadi terkait pemaknaan kata atau penyalahkaprahan yang terjadi karena kebiasaan masyarakat dan juga kurangnya pembelajaran atau penguasaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, termasuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal itu dilihat dari hasil penelitian ini. Maka dari itu, untuk seluruh masyarakat Indonesia sangat penting sekali untuk menguasai bahasa Indonesia dan juga termasuk pemaknaan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia itu sendiri, agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Baik, sekian presentasi hari ini dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Sepertinya saya ucapkan terima kasih.